Kembali di News Malam, pemirsa. Tim pengamanan protokoler Kapolri mendatangi kantor media dan meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada wartawan. Pemukulan juga dilakukan oleh oknum ajudan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Tim pengamanan protokoler Kapolri Ibda Endri Purwaseva, oknum yang diduga memukul wartawan, mendatangi kantor Berita Antara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangannya untuk meminta maaf secara langsung atas insiden pemukulan ini. Permohonan maaf disampaikan usai pertemuan yang juga dihadiri Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi, pewarta foto Antara Magna Zaizar yang diduga korban pemukulan. Atas insiden ini, Polri berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar prosedur pengamanan dan pengawalan. Semoga ke depan atas kejadian ini kita menjadi manusia profesional dan dewasa. Jawa Tengah mewakili institusi Polri menyesalkan atas insiden ini yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dihindari. Dan memang saat itu situasinya sangat ramai, crowded, dan SOP yang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Mas Endri, ini tidak perlu secara emosional dan secara fisik dan verbal yang dilakukan terhadap Mas Magna. Kita dari kepolisian akan menyelidiki insiden ini dan apabila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, seorang pengawal pribadi Kapolri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas meliput kunjungan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang. Pewarta foto Antara menjadi korban pemukulan, sementara jurnalis lain mendapat intimidasi. Suasana hangat berubah mencekam usai tim pengamanan Kapolri diduga melakukan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang melakukan peliputan kegiatan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu petang lalu. Saat itu Kapolri tengah menyapa penumpang difabel yang duduk di kursi roda. Namun tanpa sebab yang jelas, seorang petugas tim pengamanan Kapolri justru melakukan intimidasi kepada jurnalis dengan tiba-tiba mendorong para jurnalis secara kasar agar menjauh dari Kapolri. Tim pengamanan Kapolri tersebut juga berkata kasar dengan mengatakan, "Kalian pers saya tempeleng satu-satu." Atas kejadian tersebut, perwakilan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang menuntut pelaku kekerasan untuk meminta maaf serta mendesak Kapolri memberi sanksi tegas kepada oknum yang menciderai kebebasan pers. PFI dan PWI Jawa Tengah juga mendorong para korban kekerasan untuk melapor ke Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di akun media sosial. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur di Jepang. Foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim Official. Deddy Mulyadi juga menyampaikan selamat berlibur ke Luki Hakim dan menyindir agar tidak pergi berlibur diam-diam. Terkait hal ini, tim redaksi iNews sudah menghubungi Bupati Indramayu Luki Hakim, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri disebut akan memanggil Luki Hakim untuk dimintai keterangan. Nah, kemudian yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa
itu adalah hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur, apalagi di hari libur dan cuti Lebaran. Tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah itu ketentuannya seperti itu. Ya untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi, tadi malam Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya, dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri, tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Kementerian Dalam Negeri menanti penjelasan Bupati Indramayu Luki Hakim terkait kepergiannya ke luar negeri tanpa izin. Jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Dan berikut cuplikan dialognya di program Ayu Sore bersama rekan saya Nadia Valeri. Kami sudah cek ke bagian fasilitas kerjasama Kemendagri, tidak ada ajuan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Padahal semestinya Kepala Daerah itu mengajukan permohonan izin walaupun dalam masa-masa liburan dengan alasan apapun, semua kepala daerah tanpa terkecuali wajib mengajukan permohonan izin. Biasanya dilakukan izinnya 1 bulan sebelum perjalanan ke luar negeri. Baik, tapi untuk perizinan ini apakah biasanya akan langsung diizinkan atau ada urgensi tertentu untuk bisa diizinkan pergi ke luar negeri selama periode libur panjang ini, Mas Bima? Ya, tentu ada pertimbangan untuk memberikan izin atau tidak, begitu ya. Urgensinya seperti apa? Biasanya yang diizinkan itu kalau untuk berobat, untuk pendidikan gitu ya, untuk hal-hal yang darurat itu bisa. Ya, tetapi tentu kalau hanya berlibur akan ada pertimbangan lain, apalagi di masa-masa yang kami minta sebetulnya seluruh kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan mudik dan rangkaian tahapan-tahapan dari hari raya. Apalagi di beberapa daerah yang memang dikenal, identifikasi sebagai jalur lintasan mudik. Baik, tapi dari Kementerian Dalam Negeri sejauh ini apakah sudah berkomunikasi dengan Luki Hakim terkait alasan kepergiannya? Iya, Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA, dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada, karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya. Walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan ya, mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Beralih ke informasi lain, pemirsa, politisi Ridwan Kamil mengaku siap menjalani tes DNA usai terseret kasus perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tujuannya adalah untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya akhirnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa berinisial LM. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah segala tuduhan LM yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian
kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkan lah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sebelumnya, LM melalui tim kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang enggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmen itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain, ya itu mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, dibiayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal, mereka berbicara bagaimana future ke depan. Sebelumnya viral potongan sebuah status milik model majalah dewasa berinisial LM di media sosial. Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, dugaan hubungan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan LM ini disebut-sebut menghasilkan seorang putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertemu sejumlah pengusaha membahas strategi hadapi tarif impor Amerika terhadap produk Indonesia. Sesaat lagi hanya di iNews Malam.